Orang syik tanya sakit di rumah pak, kan gara-gara penyakit. Bapak ibu coba lihat, kalau ada orang tua yang tua, memang orang tua udah tua pak. Kalau ada orang tua yang tua, itu sakitnya bukan gara-gara penyakit pak, tapi gara-gara kesepian. Gini bayang, mak nge ayah, anak gelima, jamun waktu mentang ubuk-ubuk, cini kalau waktu buka puasa pak. Cini bayang, ni bayang. Kamu yang kecil-kecil nggak usah, yang tua-tua aja. Cini bayang jamun waktu tanya mentang ubuk-ubuk pak, nama ngan ayah waktu buka puasa kiban jamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berkumpul kembali setelah melaksanakan kewajiban solat duhur secara berjamaah. InsyaAllah kita doakan solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan hidup kita selalu mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyuna Habibina wa Syafi'ina wa Dukhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita doakan besok di akhirat kita bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pengurus masjid yang kami muliakan, insyaAllah dimuliakan Allah. Guru-guru kita, guru-guru kami semuanya yang berada di tempat yang mulia ini yang tak mungkin kami sebutkan satu persatu, insyaAllah kita semua mendapat kemuliaan dari Allah. Bil khusus kepada adik-adik muda, remaja-remaji, insyaAllah semua kita mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan ini agak berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Mungkin Ramadan ini, kalau dulu kita melihat sebelum Ramadan, beberapa hari memasuki bulan Ramadan, sukacita kita menyambut, bahkan ramai orang di mana-mana, walaupun ramai orang belanja. Tapi sekarang kita lihat agak sepi Ramadan ini, bahkan ada beberapa kekhawatiran yang dihembuskan, bahkan terjadi pada kita. Ada kekhawatiran tak bisa berbuka puasa bersama di masjid-masjid, ada kekhawatiran tidak bisa tarawih berjamaah, ada kekhawatiran tidak bisa bertadarus bersama-sama. Ini kekhawatiran ini yang melanda kita sehingga dalam menyambut Ramadan kali ini mungkin tidak semaksimal biasanya. Kita sedang dilanda oleh musibah virus corona. 1 bulan setengah terakhir ini keadaan kita amburadul, acak-acakan. Keadaan kita tidak seperti biasa. Ini membuktikan bahwa kita ini tak punya kekuatan apa-apa dibanding Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang sombong-sombong kasib, yang pegah-pegah roh hebat lawetnya kajit. Ternyata dengan 3 suku kata semua Allah hancurkan. Dunia berhenti. Kalau ada peta, kalau ada kamera yang bisa kita lihat, maka dunia sekarang seperti berhenti. Tak ada pergerakan apapun. Ekonomi terhenti. Semua kegiatan kita bisa terhenti dengan hanya corona. Di mana-mana orang takut mati. Yang agak membedakan, kita takut kepada mati, takut dengan corona, tetapi kita tidak mempersiapkan diri untuk mati. Nyo yang lucu lah nyo. Nyo abah menandung dadanya urung ya ke mati. Bukti ji pakai masker. Merumpok dengan urung agak ya tu. Pulam na urung batuk di samping padahal ikutnya kajamun kan kata besi. Ya tidak nyo. Tetapi takut kepada kematian hal yang luar biasa. Takut kepada kematian sah-sah saja. Memang kita makhluk hidup dan kita akan mati dan kita harus takut kepada kematian. Tapi yang sangat tidak luar biasa adalah ketika kita takut kepada kematian, tetapi kita tidak mempersiapkan kematian itu sendiri. Tak pegah ya kemati, tapi kematian ada persiapkan. Memang tanya ya kematian, persiapkan dong kematian dengan kematian yang baik. Kita bekerja di kantor pemerintahan, tidak bekerja sudah 1 bulan, ditegur, kita takut, maka kita masuk kerja, kita aktif bekerja. Kita takut dengan sesuatu hal, maka kita jaga hal tersebut supaya tidak terjadi. Tetapi ketika kita takut dengan mati, tapi kita tidak mempersiapkan diri kita untuk mati.
Jadi terkesan begini, malah jauh dari takut kepada mati. Nyo corona hanjit tak masjid. Bak kedai kopi pun no. Nyo corona hanjit toto dah. Urang tempat-tempat aja luar. Yang berpegah-pegah ya dalam masjid tak. Yang hanjit dalam masjid tak. Padahal kalau kita bilang masjid ni tempat paling bersih, bukan bersih, suci lagi. Ni yang masuk di dalam ni orang bukan orang bersih, Pak, orang suci, Pak. Suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ya, corona belum. Kalau cuma cuci tangan kita bersih tidak suci, tapi kalau berwudu itu udah suci bersih lagi. Apa yang kita khawatirkan? Bahkan kalau memang mau mati sini saja, di masjid boleh. Di mana meninggal tiap malaikat? Di masjid. Alhamdulillah, masjid meninggal. Kenapa? Corona. Masalah. Di masjid meninggal. Dan tempat yang paling baik mati ya di rumah Allah. Kenapa kita khawatirkan? Boleh khawatir Pak Ustadz, boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Kita persiapkanlah untuk mati. Maka saya bilang begini, dalam buku La Tahzan yang dikarang oleh buku yang paling populer dulu yang kemudian menjadi bestseller, La Tahzan, jangan bersedih artinya, yang dikarang oleh Dr. Ain Al-Qarni, maka dikatakan begini, ternyata musibah ini ada manfaat juga. Musibahnya ada manfaat, na faedah musibah. Nyo yang payah dia. Jadi kita tak usah beruzon kepada Allah. Oh Allah kagak pegat dan muno. Kita akan selalu begitu. Kami mencari kambing hitam di setiap masalah. Coba baca saja manfaat daripada musibah. Kita sampaikan 3 saja. Nanti baru kita lanjutkan dengan menyambut Ramadan sedikit. 3 manfaat musibah. Nah, ternyata musibah ini punya manfaat juga, punya faedah juga. Yang pertama apa manfaat musibah? Mengeluarkan nilai-nilai ibadah ubudiyah yang terpendam. Nah, tanya yang leweknya handa tim ibadah, tapi kadang-kadang musibah nada ibadah, paling kurang ibadah doa. Urang asaikan musibah abahkan Allah tapi nya hanjiu kan. Asaikan sakit walaupun hantai sembahyang, asaikan sakit Allah kita Allah abah tak Allah. Nah, nilainya mentai tibik kaji. Karena ngan laganya Allah gena kalan urang-urang yang tim berdoa kepada Allah. Tapi naci kadang-kadangnya tambah palih urang naci. Yang hai tim ci. Yang memang kata tutup pintu hati hai petih ci. Tapi ada orang-orang yang dengan musibah seperti ini dia dekat kepada Allah. Dia tahu ini dari Allah semuanya dan dia tak punya kekuatan apa-apa untuk menghalangi ini. Ketika memang Allah sudah mengatakan kun fayakun, maka semua akan terjadi. Maka nilai ibadahnya. Karena alam masjid orang-orang yang hantam tak kalah leweknya. Nah, aci perhatiin dia. Hantam dia. Nyai goknya Muslim corona. Jadi na wate corona hantam. Tinggal wate kabih corona hanali urungnya. Kabih ada. Paling kurang nilai ibadahnya dia keluar dulu. Ada orang yang selama ini tak pernah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba dekat dengan Allah. Ada orang yang selama ini tak pernah mau beribadah kepada Allah, tiba-tiba takut dia kepada kematian. Dia datang kepada Allah, dia berharap kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, dia bertakarub kepada Allah, bahkan ikhlas dalam doa. Yo, ini salah satu manfaat daripada musibah, mengeluarkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga yang muda-muda. Ayo. Kamu yang selama ini jangan berfikir tua saja meninggal. Alah kamu akan mententrip dengku. Nyoile mesti menang. Hai contoh mesti. Yang tua-tua mesti lihat tidak. Yang muda-muda ayolah ibadah kepada Allah. Saya sampaikan ibadah anak muda tu lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah orang tua. Orang tua tak ibadah memang ulok-ulok kan yang ke Tuhan dia ibadah. Tapi anak-anak muda ni mau datang ke masjid hari ini, anak muda ni mau datang zuhur berjamaah, mau maghrib berjamaah, luar biasa. Mereka punya kesibukan luar biasa di sana. Mereka punya pergaulan luar biasa di sana. Mau hadir kemari, mereka sangat luar biasa. Kalau ini tak mau hadir, apa lagi mau dikata? Memang karapto. Yang muda-muda coba lihat, mereka di sop terdepan. Mereka persiapan. Tadi saya datang jam 12 lewat 5 menit. Ada beberapa anak muda sudah hadir. Alhamdulillah. Yang tua-tua malah belum datang. Nih yang muda-muda nih kita bantu. Apalagi dengan musibah ini, ayo kita dekatkan kita kepada Allah. Apa yang kamu rasakan di sana, apa yang kamu lakukan di luar sana, itu semua syarab fata morgana. Percayalah sama Ustaz. Kita pernah muda. Coba tanya yang tua-tua. Apa yang sudah kita lewati di sana itu syarab fata morgana, hana arti. Tapi arti yang paling besar ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang muda-muda ayo. Penuhkan masjid. Ini Ramadan ni ramaikan masjid. Ni kalau bisa masjid Jami nanti Ramadan ni
untuk panitia buka puasa, panitia tarawih, yang tua istirahat aja. Biar kami yang muda-muda. Yang tua-tua duduk aja. Nggak usah bagi-bagi makanan lagi. Duduk tunggu makanan aja. Saya cocok buah kurma ya, duduk-duduk asam aurat mentang yang bah menanduk mentang. Biar kami ada anak muda yang bekerja. Ya betul. Dan yang tua-tua ini kasih kesempatan sama yang muda-muda. Jangan di monopoli. Kasih yang muda-muda. Biar dia muda-muda. Yang muda ini kita kasih kesempatan. Kalau enggak nampak dia. Mereka itu punya kualitas masing-masing, punya keahlian masing-masing. Kenapa selama ini tidak nampak? Karena tidak diberi kesempatan. Kasih kesempatan yang muda-muda. Hidup anak muda. Ini betul nih, Pak Muslim, Pak Ishi, kasih kesempatan yang muda-muda. Orang duduk kalian mendem. Buat panitia pengurus untuk sholat tarawih kali ini yang muda-muda. Ada anak-anak agak suwacut, Bilal, bolehlah. Yang kurang-kurang azan. Berat lang kurung komat mentaji. Kasih kesempatan. Ini di kampung-kampung kalau ada yang orang-orang luar, yang di kampung-kampung nih gisi-gisi tunggu imam kampung, kasih yang muda-muda kesempatan. Ya tarawih dengan kumah cakap ada apa kah? Susu 60 watt dia mentang dah dengar. Az-salatu tarawih. Yang kana lam lasah ni ya, oh yang dalam truk hai jali. Tapi kalau yang muda-muda, salatu tarawih rahimakumullah. Yang hana ini jak payah hijak so yang kedua. Imamnya anak muda, Bilalnya anak muda, semua anak muda, semangat orang. Yang tua-tua duduk samping, ujung sana, bawah musabah lah. Udah itu aja udah. Nilai-nilai ibadah akan keluar dengan sebuah musibah. Maka kalau seandainya dengan musibah ini hantar tim cik semayang, dengan musibahnya kalau tatim cik kubut ibadah kepada Allah, paling kurang ibadah doa kepada Allah, maka nampaknya sudah tertutup pintu hidayah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, musibah menurut Aid Al-Qarni, Dr. Aid Al-Qarni, musibah ini dapat menghancurkan kesombongan dan keangkuhan manusia, makhluk hidup. Coba apa yang kita sombongkan hari ini? Coba lihat. Amerika yang pegah roy hebat orang yuancung, meribe mati. Anak payah truk tentera Palestina. Digeroy. Hancur kita semua. Coba mana yang hebat hari ini? Maka di yaumil mahsyar, di padang mahsyar, ketika manusia dibangkitkan semua, apa kata Allah? Maliki yaumiddin. Siapa raja pada hari ini? Siapa orang hebat pada hari ini? Maka salah satu pakaian yang tak pantas kita pakai, yang tak pantas dipakai manusia, itu pakaian sombong. Allah tak suka kepada makhluk yang sombong. Iblis sombong, diusir dalam syurga. Aba wastakbara, dia tak mau sujud kepada Adam. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan Adam dari tanah, engkau ciptakan aku dari api. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Keluar dari surga. Allah tak suka kepada sombong. Firaun sombong, Allah matikan dalam keadaan hina. Bahkan sampai hari ini mayatnya masih ada di negeri Mesir, supaya menjadi pelajaran kepada orang-orang selanjutnya. Namrud pernah membangun sebuah kerajaan, bahkan membangun sebuah gedung fi burujim musyayyadah. Dia bangun sebuah gedung yang tidak bisa masuk apapun. Dia kata kepada orang-orang, aku tak akan mati. Tapi Allah matikan Namrud dalam keadaan yang sangat hina dina. Siapa lagi? Kaum Ad, kaum Samud. Banyak orang-orang sombong, sebenarnya dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Maka kita tak pantas bersikap sombong. Yang hari ini katanya kita ilmu kesehatan kita sudah naik tingkat, bahkan ilmu kesehatan kita sudah tinggi, sudah berbagai macam penyakit kita sembuhkan. Coba sembuhkan corona ini kalau bisa. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil, kata Allah. Yang harus kita pahami bahwa sebenarnya ilmu yang Allah berikan kepada kita hanyalah sedikit sekali. Tak perlu kita sombong dengan semua ini. Maka salah satu manfaat ini menyingkirkan kesombongan. Dulu ada seorang jenderal Israel namanya Ariel Sharon. Kalau adik-adik baca di Google tuh, Ariel Sharon mati 2016. Sakitnya 11 tahun setengah. 11 tahun setengah dia sakit. Membunuh rakyat Palestina yang tak berdosa. Ribuan rakyat Palestina, bahkan dalam sejarah dia tercatat penjahat perang, dituliskan oleh PBB, diakui oleh PBB. Dia sakit selama 11 tahun setengah.
11 tahun setengah dia mengalami koma, hanya bisa menggerakkan jari telunjuknya. Bahkan sampai hari ini penasaran terbesar dari pihak keluarganya karena tak pernah tahu penyakit apa yang diderita oleh Ariel Sharon. Paris, Perancis, sebuah pusat teknologi kesehatan luar biasa. Bahkan Wuhan, China, tempat teknologi terbesar di dunia, tak bisa melihat penyakit apa yang diderita oleh Ariel Sharon akibat kesombongan di atas orang Islam. Apa yang kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kau orangnya yang pegah-pegah roh hebat, ya agak-agak meno, putri mecut, atib. Sudahlah, tak ada yang kita sombongkan. Semua kekuatan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang pertama tadi mengeluarkan nilai-nilai ibadah, yang kedua menghancurkan kesombongan dan keangkuhan, yang ketiga sebenarnya manfaat daripada musibah adalah mengeluarkan sifat empati sesama manusia. Nah, disinilah kita berempati dengan sesama manusia. Maka Indonesia ini kita agak lucu, mohon maaf kalau ada yang di Facebook mendengarkan orang Indonesia. Indonesia ini agak lucu ketika ada berita menolak pasien corona, menolak jenazah corona. Ini sifat empati sesama manusianya nampaknya sudah hilang nih. Coba kalau itu kita, keluarga kita yang ditolak tak boleh dikuburkan di kampung tersebut, apa yang terjadi? Bahkan ditanya orangnya, ini adik-adik yang pegang-pegang HP di tangan yang bisa nge-share sesuatu, tolonglah berita-berita yang di-share ini jangan yang buat kita takut, Pak. Berita-berita yang fakta di-share, yang hoak-hoak nggak usah lah. Kadang-kadang kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kita share ke orang lain, kita share, bahkan kita tidak tahu pun. Saya contoh yang paling kecil kemarin di Luk Sukun, pas lagi panas-panasnya corona, tiba-tiba di Luk Sukun ada yang meninggal di warung kopi. Itu orang kampung saya, Pak, orang kampung istri saya. Langsung itu fakta. Saya lagi di Banda Aceh dakwah malam tuh. Saya dapat videonya. Saya takut juga kan. Baik pegah nih. Luk Sukun ka Luk Sukun. Nyan cara pegah ya. Ka Luk Sukun. Takut kita. Saya telepon istri. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Itu ada orang kampung kita kena corona. Kan Bang, darah tingginya. Ini Pak polisi, tangkap kayak gitu, Pak. Betul, Pak. Tangkap orang-orang begitu. Menyusahkan, Pak. Iya, tuh. Nyat tingkah ilo sukun dengan ilo semuanya ya. Tidak bayar jauh-jauh baju. Yang kayak ada video itu tentara India yang pukul-pukul orang. Bedi, pampung kali diolah dengan bahasa Aceh. Itu kan video 5 tahun yang lalu. Bukan video masalah corona, anak hubungan corona. Ini saya lihat di Indonesia ini kita dengan penyakit ini ulok-ulok, Pak. Ulok-ulok ni. Pak peliti dah kayak pegah-pegah, jangan duduk berkumpul-kumpul, jangan rame-rame. Pak peliti pi abis pegahnya enggak duduk cit. Kayak kesan ulok-ulok, Pak. Macam kita buat meme-meme itu tak takut kita. Bukan empati yang keluar, tapi makan jauh dengan hal-hal seperti itu. Maka sebenarnya ini enggak je, Pak. Menyebab corona 5 tahun 3 payah nak, Pak. Bagus nih, Pak. Coba bayangkan. Bapak-bapak yang selama ini sibuk bekerja, tiba-tiba lockdown di rumah. Oh, bukan lockdown, setengah lockdown. Karena Indonesia enggak berani lockdown dia. Setengah lockdown di rumah. Yang kata anak mit hanai jai pula kadua beliau. Beleknya salah guru tapi jadi kalau ada sejan drone. Nah, ini. Baik kamu guru saja yang kenang, Pak. Nah, dumpu anak beres guru hanji didik anak tanya meno mendeh. Menya anak bro tapi salah guru salah dengku menyagak ci anak lu. Jino cicok gero 2 bulan ni nan. Nyampe ile lain bukan kayak mana apa mutu bah lain maya. Mutu bah ile lain, Pak. Kau dumpu Pak Ustaz, kamu apa lagi nya? Leho kamu semayang, itu semayang. Gadah setiap hari jam semayang. Itu semayang kali, hana ada kalat, gadah pulang menron. Dek, mayang dek. Mayang dek. Lega pelai tem you. Dah minah. Ah mana ni gede. Roh kupoh hendak. Nya ni kala. Nyona manfaat, Pak. Luk Sumawe negeri kecil, kota kecil yang paling banyak kedai kopinya.
Ini survei membuktikan. Acik teh wit. Betul kan? Artinya apa? Laki-laki kaum pria suaminya hari ini lebih suka di warung kopi dibanding di rumah sendiri. Maka perceraian yang paling banyak terjadi di Luk Semawe. Survei membuktikan. Ini kan haba asai-asai. Nah survei ini. Gini kalau. Apa hubungannya Pak Ustaz? Ternyata hari ini orang Luk Semawe lebih suka di warung kopi daripada di rumah. Nah ketika corona lebih banyak di rumah. Coba rasakan bagaimana sedihnya, bagaimana sakitnya hati ketika di rumah. Gini kalau. Mangat ada duit rumah. Maka hino ke timbul empati ku rina. Oh rina lagi nyan hek geduk rumah. Muton-ton ka geduk rumah aku nyan long 2 urok lagi 2 ton. Aku fikir lelong lagi nyo. Nyo kuwate nyo pegah abang urina. Bela cakap-cakap urina, bela pegah abang anak menyelun pegah lan dawah-dawah meno. Nyo kuwate di kita nyo untuk saling mengenal satu sama lain antara anggota keluarga. Karena itu nyo lewek nyo leuh na turi anggota keluarga ada Pak. Yang dah turi nyang saya. Ada yang dah bermohron. Nyan. Anu Pak dia boy. Nyan saya ini dah turi Pak. Watai yang tiba bermohron. Oh, menang tu. Oh, kau jiji bermohron. Nyo waktu kita saling mengenal Pak. Saling mengisi di rumah. Insya-Allah berempati kita di rumah. Tatu oh nyo buat bermohron. Lagi nyo hek bermohron. Maka long pegah uragam, maaf ibu-ibu. Uragam kan makhluk yang paling egois. Mau menang sendiri takkan-akan hebat roh takkan. Orangnya kata oh kiban hek urina di rumah. Kiban bosan urina di rumah. Tengok saya bosan tu balik warung kopi. Wow rumah lehun tu nyanjak lah warung kopi. Wow rumah tu rak maghrib jak lah malam warung kopi. Po 12 baru tahu. Jadi bayang urina yang hana pegak-pegak warung kopi roh. Nyamnya tak trip-trip lagi nyon tu urina pegak warung kopi roh. Khusus warung kopi for ladies. Urina menandu minat. Anemik tiroy, dia anemik pergi mana ni pegak keroy. Warung kopi for son. Anemik keroy. Lebih rumah-rumah kosong dia. Ini empati kita keluar dengan sesama. Jadi hana payah. Menyenau kena corona sampai dia dan tenjak bagu. Ketika safety kita cukup, ketika alat kita cukup, ketika untuk membentengi diri kita cukup, silahkan. Jangan kemudian dengan hal seperti ini menghancurkan sikap empati kita dengan sesama kita, karena semua kita pasti akan mati. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah pelajaran sebagai musibah ini, semoga kita mendapat pelajaran. Wa basyiris sabirin, kata Allah. Maka beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar itu seperti apa? Idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Percayalah, tanpa corona pun kita akan kembali kepada Allah. Tapi meninggal dengan corona bangga cik Pak. Pakai mati corona. Beres ya? Pakai meninggal. Karena ya corona. Pakai dua rumah. Dig mati cik. Jadi matinya bukan gara-gara corona, tapi gara-gara dig ya coronanya yang cukup Terus sekalian, insyaallah ini hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kalau tidak ada halangan apapun, InsyaAllah nanti hari Jumat kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Malam Jumat, ini luar biasa nih, malam Jumat habis maghrib nanti kita sudah mulai bertarawih. Maka ini kesempatan kita seperti kita bilang tadi untuk kita dekat dengan Allah. Ini kita jadikan puasa ini sebagai puasa yang spesial untuk kita beribadah kepada Allah dengan tekun. Anak-anak muda, nanti data anak-anak muda yang mengkhatamkan Al-Quran 3 kali selama Ramadan ini, 10 pertama sekali, 10 kedua sekali, 10 3 kali, nanti sampaikan nama aku Ustaz Junaidi, Ustaz kasih hadiah. Anak-anak muda, Pak Bekli, muda-muda aja. Yang tua meno akan le khatam anak kerja Pak. Di rumah baca-baca Quran. Dan khatamnya jangan rame-rame sendiri. Khatam dari awal sampai habis, khatam Quran nanti sampaikan nama aku. Ada hadiah kecil-kecilan dari Ustaz Junaidi. Yang muda-muda. Sebenarnya ini bukan urusan ustaz, urusan ayah ngan maroi. Tapi karena ayah ngan maroi, hanai buka ilung mendong. Anak-anak ini banyak kasih mukafaah, Pak. Kita dalam urusan pelajaran, urusan sekolah, anak-anak kan sering kita kasih mukafaah, penghargaan. Nanti kalau dapat ranking 1 dek ya, nanti ayah belikan sepeda. Nanti dek ya, nanti kan kita sering ya.
Tapi kita untuk urusan agama kurang, Pak. Adik ni kalau khatam Quran selama 30 hari nanti ayah ini kan, itu boleh, mukafaah namanya, penghargaan kepada anak. Dan anak-anak biasanya dengan seperti itu dia akan semangat, apalagi yang muda-muda. Maka kawan-kawan yang muda-muda ni menyambut bulan suci Ramadan, mak megang sang lagi biasa, Pak. Karena yang adat mak megang Pak tanya sagai, Pak. Makai nanti mak megang, ingat ke mak kau teu orang megang. Orang Aceh menang bobohnan, Pak. Ya. Awak leweknya kai bohnan megang. Mak megang, bahasa Aceh kan mak megang. Ingat ke mak orang mak megang, betul ya? Maka menyorong mak megang urang hana tinggal ke mak lucu, Pak. Hai tinggal ke urang syiknya orang mak megang itanya. Wow rumah. Puang kok si. Maka itanya sebenarnya dalam agama tanya, Pak, kan selumpu gatu, Pak. Ongkok si yang tidak puang, bekna anak yatim hai tu merata ongkok si, Pak. Oh kai hai tak perlu tajuk ongkot, tak perlu kuah, menang berah Nabi. Faksir maraqaha, perbanyak kuahnya. Kahai tapi ungkut ajuk kuah mentang, hai benar ungkut mesti krek, kuah menandum pi. Benar. Anak-anak yatim yang sampai ikliknya, Pak. Lo rasa menyorong mak megang penuh, Pak. Anak-anak yatim yang kat iklik. Makanya menyenang gisi lah kampung. Gisi kan gisinya gisi lain. Hai punya gisinya je. Nah, gisi lain tu. Nyo menyodupno peng kampung, Pak. Menyodupno peng kampung baik yatim medik anak yatim di kampung, Pak. Baik itu anak yatim hanya itu yang kok siamak megang, Pak. Dalam kampung menyodupno peng kampung, Pak. Maka sungguh akan gelaknat di Allah dia nyodupno peng kampung. Karena dia ada pegah perbu. Pertama bupati. Tapi kena pegah. Pakah anak berdua peng perbu. Rumah lihat aja. Anak perbu. Anak-anak yatim baik sampai itu medik, Pak. Belum tanya orang-orang yang nak belanja bacut. Baik sampai anak sampai rumah. Itu medik, Pak. Ikli ikan bak mak hana gua ya mak hana gua ni hai hawa dengkok si orangnya kok sedih mana ada bayang anak roh, Pak, sedih nyauronya si oroi pajuh kok si, Pak. Beda dengan kok si orang lain, Pak, kan mak megang sebab tapi kok si orang mak megangnya kaitannya yang nana kelebihan tu juk kan anak yatim sampai rumah baik sampai danyo, Pak, kan di atas meja makan mana, Pak. Si putih, merah, rendang, pulau, sup macam ni, Pak. Tapi anak yatim di rumah hiroi mata, Pak. Kemah. Nyo yang le kalian anak yatim kan kalian mai deh. Kalian mai. Nyanyi dah bantu. Naik kalian mai ke deh. Nak payah bantu deh. Baik menan, Pak. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin. Bahkan anak urang-urang yang hantam peduli kepada anak yatim, dalam undang-undang dikatakan anak yatim dipelihara oleh negara, Pak. Sistemnya saja yang salah. Sistem salah, Pak. Seandainya negara mampu mengatur satu orang kaya, satu anak yatim wajib pegang sampai dia lulus sekolah, sampai dia bisa bekerja. Nyokan anak yatim ni ada bantu pajan tagai wate uro Ramadan jok paket ijakrung tikrek peng 50 ribu nyan tagai buka FC nyan tagai dan nyotik beli lagi nyan ijak kedih lagi ajak kedih. Setelah itu mereka enggak ada yang memperhatikan lagi. Kenapa tidak diambil? Ini anak saya buatkan aturan. Wali kota diploh roi kena kaya sekda 7 kepala dinas 500 tapo gesi leh tungku yang kaya-kaya tiro kasih nyawa anak yatim, Pak, betul, Pak. Anak yatim awaknya nyai pre-pre bulan Ramadan tak, Pak. Undangan kena undangan gede tapi habis ayu alian biasa lah maknya anak seorang perempuan pilih. Ini paling kurang seperti itu. Maka Bapak Ibu, ini nanti kalau ada kelebihan harta, ayo, masak yang banyak, undang anak yatim, undang ke rumah. Kalau bisa jangan antarkan makanan ke rumahnya. Kenapa, Pak Ustaz? Anak yatim datang ke rumah, malaikat ikut. Anak yatim pulang, malaikat tak pulang. Datangkan anak yatim ke rumah. Bah hidup tu rumah ke dia. Di kampung-kampung dia yang menyenangkan duri anak yatim pemulia dia. Gesi ilikut dan haupu. Dia yang saya teruk gesi anak 4 menyidu abi. Dia. Eka apa gesi?
Ulam tru awak-awak raya bacuk na urang nang nana belanja bacuk kampung gede. Pahtro yatim gede ni. Boleh ke gede. Tru anak yatim kali ke pada haji yang mulia. Itamam anak yatim rumah. Kemuliaan yang sangat luar biasa. Maka nanti undang mereka. Ada berapa orang anak yatim? 5 orang. 5 orang undang ke rumah biar. Ni makan sepuas-puasnya. Makan. Baik tak kalang-kalang. Kadang-kadang kita nyok nak menolak takun pak lam batil laki maaf pak. Patai tak ke anak yatim semajuh takun. Kok kurang semajuh. Hantam mi kalang pak. Laki maaf pak. Hantam mi kalang. Kita nyok yang hantam tak kalang kadang-kadang jumuh biji. Pulang anak yatim ni hantam mi kalang. Pak menang dia pada kalang-kalang. Pak menang pajuh. Kadang-kadang dia anaknya ni cok mana ni puluh dalam nak kuih cilok nak kaya pak. Lo you kadang-kadang cok cilok you. Hana bu, cok. Kesenangan pak ayat. Ikanyo kadang-kadang yang kaya tu nak tipu lagi ya. Biarkan mereka pak. Itu demi kesenangan mereka dan mendatangkan keberkahan di sisi Allah. Kak, anak yatim, kabar burung syik dua pak. Survei membuktikan orang syik danyo sakit di rumah pak. Kan gara-gara penyakit. Bapak ibu coba lihat. Kalau ada orang tua yang tua, memang orang tua udah tua pak. Kalau ada orang tua yang tua, itu sakitnya bukan gara-gara penyakit pak, tapi gara-gara kesepian. Ini bayang. Mak nge ayah, anak gelimang, jamun waktu mentang ubuk-ubuk cini kalau waktu buka puasa pak. Cini bayang. Kamu yang kecil-kecil nggak usah, yang tua-tua aja. Acini bayang jamun waktu tanya mentang ubut-ubut pak nama ngan ayah waktu buka puasa kiban jamun. Buka puasa poh 7 kurang 15 poh 6 kas tambah. Karena tempat masing-masing. Tengok lo jamun pak. Karena tempat masing-masing. Hinan geduk ayah. Nya hajit dah duduk paling. Dan jaring urang jamun geduk atas meja pak. Iyuk bak tika. Hinan ayah adu. Mak biasa bak ujung tukang kontrol. Abang paling raya inan, abang nombor 2 hino, adik hino, 3 4 2 pak. Kok senang orang syik yang pahai, gue pegat je, pelaku je, kesenangan yang luar biasa. Itulah yang membuat dia sehat. Tengah 7 kata 2 pak. Makanan ka siap, orang kabih 6 nandu. Menyahana, ya tetap. Abang ko mentai likut mak, timbak beriju. Ya hei kena. Timbak beriju tengah 7 boleh. Panggil kemari. Itu yang membuat orang tua sehat. Pajuh babeh, kagak boh-boh jamun. Pajuh babeh. Senang orang tua. Yang membuat orang tua sakit karena dia kesepian. Dulu dia berlima, bertujuh di rumah ramai. Sekarang tak ada lagi orang, tinggal 2. Kosong. Geujiem. Nah baterai jem ya. Lambat kayak jem pak. Kekun dia permo. Kalau lomboh kelang. Ana ajak agak. Allahu akbar. Mau semangat anak baju pak. Anak tahu kalau. Akan terasa apa lagi. Maka tahu rumah pak. Itanya anak-anak otak rumah baik sombong-sombong dah. Yang nak S1, S2 tinggal saya rumah ro. Jak rumah mak sebagai anak baik sebagai S1, S2 apa. Biarkan mereka berbicara. Tengku, maklum kat Tuhan, ya halung kat Tuhan 3 tahun keperahaban niku. Memang orang Tuhan 3 keperahaban niku. Memang galak ro lagi nya. Bah menan tadi. Biar saja mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Berhabadu ngemak. Imak kena apa angkut si niku. Kena apa nak nyo je. Nyampura nak apa niku. Mai ke baju hale migo tadi. Tapi tadu nak ada peramai kau nyan. Itulah sebuah kebahagiaan bagi orang tua kita. Dan tu waten wo bak urang syik ne bek tua laki maah untuk menyambut bulan Ramadan. Anak kita selalu punya salah sama orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu pulang ke rumah sebelum Ramadan yang dekat-dekat sini, mohon maaf lahir batin sama orang tua. Cium tangannya, peluk. Jangan lepaskan, ucapkan satu kata, saya mohon maaf atas segala-galanya. Setelah kau mendengarkan dia memaafkan, lepaskan dia. Yang orang syik pak. Begat dengan orang syik pak. Anak durhaka, anak taman syurga pak. Wah pak orang syik, laki maaf pak orang syik. Duk pemulia hati orang syik. Ustaz, lawitnya rezeki lung hana je sagai pak ustaz. Pak ustaz lawitnya lung ustaz.
orang tua belum kau muliakan. Kau muliakan orang tuamu, Allah muliakan rezekimu, Allah muliakan hidupmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Urang syik kunci sukses kita di dunia, karena ridhonya ada ridho Allah, murkanya ada murka Allah Subhanahu wa taala. Ba urang syik. Ya wa menyambut Ramadan yo, wa ba urang syik. Nya ba urang syik ben puang ko sieng ku. Nya kajet nu puang kalih mendagun. Nyan titrop bek saboh nu puang, mudua lusin bah menan ni kedi. Gua boleh lusin depa duit ni. Lele euro 3 nya agak-agak ji oh lele euro 3 segi minggu 3 nu won. Dah nak payah nak tanya pu hawa na mak. Mimi caluk na belau mentang kok senang urang syik duduk ngau urang syik buka puasa bersama, ajak anak-anak cucu semuanya duduk semuanya. Ayo sama kakek sama nenek makan bersama. Tanya nglah mak, kiban dah buka puasa bak lum 3 mak dia. Beres dah dia mak. Ya, buka puasa ke dia. Beramai urang syik. Itu yang membuat dia sehat. Maka betul saya dalam beberapa kesempatan salut sama orang Cina. Orang Cina coba lihat. Tua-tua orang tuanya tetap di sampingnya kalau makan. Beberapa kali kalau kita ke Medan itu ada orang tuanya yang harus dipakaikan celemek, Pak. Nyamban di mulia urang syik. Karena betul awak Cinanya punya kemak ngayah hoki berahwanya. Selama mulia mak ngayah hara rezeki berek. Itanya mak kedua ginan lam tuput lampanya cilet ginan, Pak. Ayah itu, mak itu, ayah kena serok, mak atam aurat itu. Mesau permun tadi. Hanya 7 hanya saboh hana sau permun. Tapi kok nyan jamun 2 ke 7 ro je kebut Pak. Nandum nak kerja nak lekoi tadi nak permun tadi Pak. Tapi 2 orang syik yang hai dah fikir Pak. Mutulak-tulak cerun Pak. Cukup ramai tanya orangnya mutulak-tulak cerun dengan orang syik. Bu bak ro ke mentang? Be Pak ha sibuk lo mecut. Bak ron mentang atau bak dik mentang ide. Jih do bacut. Jih anak-anak mi bah jih jaga mentang. Mutulak-tulak cerun ke orang syik. Kenapa? Kita tidak melihat ada kemuliaan sama mereka. Hanya ada kepulan dia. Bahkan memuliakan mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang syik Pak. Anak pun dah pegah tapi urang syik Pak. Ikan depu Pak. Drone orang syik Pak orangnya. Lo naik kanan Pak. KSMA sinyak ada Pak. Imusu sinyak dia bacut mentang Pak. Lagi hana tanya hut sakit bakti dia Pak. Begitu juga orang tua kita ketika kita membantahnya ada kesakitan dalam hatinya. Itu ya. Yang kedua, anak yatim kabare, urang syik kabare. Laki-laki maaf Pak urang syik. Yang paling penting tetangga jiran tetangga Pak. Untuk menyambut Ramadan. Jiran tetangga, adik-adik yang punya musuh teman-teman mohon maaf deh. Datang minta maaf. Kamu yang datang. Siapa yang lebih mulia Pak Ustaz? Yang datang meminta maaf lebih mulia daripada yang memaafkan. Orang duduk saja, ada yang datang minta maaf, maka kata Nabi, yang datang untuk meminta maaf itu lebih mulia daripada yang hanya sekedar memaafkan. Tak ada arti sujud, rukuk, doa sampai nangis-nangis, solat tak pernah tinggal, tapi ada silaturahmi yang kita putuskan. Yang kedua-dua yang nak tetangga, jiran-jiran tetangga, ayo. Yang bangga lo pegah bapak lo, ilung kalih tu nak pegah abang ya. Lo iki. Ya lo iki. Iki kehebatan. Saya udah 4 tahun nak ngomong sama mereka. Kadang-kadang dengan masalah-masalah sepele, Pak. La yadkhulul jannata qati'u rahim, tidak akan pernah masuk surga orang-orang yang memutus-putuskan tali silaturahmi. Tidak akan pernah masuk surga. Anak payah timah hidup ni. Anak payah ego gede. Hidup malek lah lu yang nak kemah lu, ada salah kalau kemah malek lah. Anak payah. Ya. Le kasus Pak. Kemah. Silaturahmi terputuskan. Ahli ibadah. Jamaah nak tinggal. Kopiah haji sampai-sampai nak bak boleh. Silaturahmi terputus-putuskan. Kan dalam pegah-pegah Pak. Itanyo damang syurga naurun tanyang pubut dalam syurga. Naurun tanyang mana? Ustaz, pubut di dalam syurga Ustaz, silaturahmi. Dalam syurga nyambut Pak. Jak kena jak gede, merempok ngaji. Lon kan gesi. Jadi dalam pegah Pak.
Tapi silaturahmi kamu god. Buat yang telepon lung cok. Lung telepon kadang-kadang ke cok. Bagi. Tak ada marah-marah. Silaturahmi jalan. Dengan gisyik jalan. Itulah mengakibatkan kita masuk surga. Jumpa nanti di surga. Gisyik muslimah. Ya, dalam surga. Ku Junaidi. Ya. Apa nak buat gisyik? Memang heno, tamang kena. Pak gisyik pak tinggal. Jauh dia. Dia baron. Ya, silaturahmi pak. Ya, jauh dia. Trip. Jauh dah pak gisyik. Tahun raka becut. Tapi dalam syurga, dalam syurga. Yang perlu pegas silaturahmi pak. Ini banyak akhir kadang-kadangnya mengisyik belum tu. Pak dua baru gisyik dia kata, ustaz ni pak tinggal. Dong Nabi dia. Jak balun. Benar-benar. Silaturahmi pak, dengan tetangga. Kadang-kadang acin bayar. Kadang-kadang tanya dengan tetangga masalah-masalah sepele pak. Putus silaturahmi masalah-masalah sepele pak. Ya cukup tu. Kecuali masalah hutang 20 miliar home cocok lah. Yang masalah bak jambe. Bak jambe nasi bak pagi. Boh hati tanya oh nak tegak main kenyang mengek. Ji mangat boh hati ji kelong un saya merumpok. Kadang-kadang kampung-kampung pak naya masalah gara-gara manok pak. Padin tu kan pegah abang kaknya. Tu kakak. Manok ji tu pak lelu. Kan cukup sepele pak gara-gara manok putus-putus silaturahmi pak. Bapak ibu sekalian silaturahmi dengan tetangga. Ini menyambut bulan suci Ramadan. Baiklah. Hana guna pak nak puasa. Hana guna gure-gure ibu-ibu puasa. Bu, silaturahmi bu tingkatkan. Yang pula ibu-ibu tidak mengeh-mengeh nampu ke mengeh. Ibu-ibu ni banyak masalah marah-marah sana, marah sini, marah sana, marah sini. Osah. Yang parah lagi sekarang kalau ibu-ibu marah-marahan biasa pak. Yang parah sekarang bapak ikut-ikutan. Kenapa bapak marah sama keluarga itu? Karena istri saya marah sama dia. Agam nggak punya kualitas. Silaturahmi, tingkatkan silaturahmi kita. Jangan putus-putus silaturahmi. Nggak kenal nggak apa-apa. Jangan sampai silaturahmi terputus gara-gara ada masalah. Jadi silaturahmi terus jaga untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Nah itu yang paling penting. Kayak sampai ikannya puasa, tetapi hatinya tidak baik. Hatinya tidak bersih, hatinya tidak suci. InsyaAllah. Dan yang terakhir, saya dikasih waktu sampai jam 2. Tapi katanya ada tanya jawab. Nggak boleh lebih. Nampaknya Pak Polisi ini mengontrol kita. Bukan Pak? Oh bukan. Saya pikir Intel nih. Kita agak takut kayak gini Pak, kasus Pak. Memang urunya dengan mentang ya drop cilung Pak. Ayo sekalian, ini muliakan Allah. Yang terakhir Pak, salah satu ibadah yang rahasia hanyalah puasa. Dan pahala ibadah puasa juga dirahasiakan oleh Allah. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku dan akulah yang akan memberi pahala kepada orang-orang yang berpuasa. Solat Pak jelas 27 derajat yang jamaah, 1 derajat bagi yang sendiri. Sedekah 1 dibalas 10. Membaca Al-Quran 1 tanpa wudhu 1 dibalas. Membaca Al-Quran 1 dengan wudhu 10 dibalas. Membaca Al-Quran 1 dengan wudhu dalam masjid 100 dibalas. Membaca Al-Quran 1 dalam masjid berwudhu di bulan Ramadan 1000 dibalas. Jelas pahalanya Pak. Tapi puasa dirahasiakan oleh Allah karena ibadah puasa itu sendiri juga rahasia. Hari ini ada yang puasa, kita tak tahu siapa yang puasa. Solat orang tahu, bahkan dalam solat orang bisa ria Pak. Menyebab sembahyang Pak ria orang le Pak. Jadi kalau menyebab sembahyang kemah Pak, dong praktek. Menyai rumah kadang-kadang uragan sembahyang membajet tak. Ijakrung duduk kena ngonyo. Mbak Hanato kalian Pak. Hino duduk jakrung Pak. Menjuut. Allahu Akbar dipanggil likut.
Boleh getik garap 8 cm pak. Hana urang kala. Tebak dengan Allah sagai. Muya dia tak. Jin pada jam masjid. Nah yang pakai yang hana pakai baju jam masjid. Nah yang jakrung eno jam masjid. Yang cukup tadi nak abi pak. Nak lu, kuroni. Nak sabar men. Biasa mendah. Pak Nasir kalau biasa. Ya pak. Karena ibadahnya ini kalau tengok menyai rumah pak. Allahu Akbar. Atan. Pak Anar kalau. Atai karame urut. Karame urut kalau apa? Makin ramai urut kalau dua tu makin siap terbayar. Rumah mana-mana tu. Allah. Ni rumah. Karena dia geria puasa nak kau lupa pak. Rahasia Allah rahasiakan puasa. Dapat dipikir pak ada tengah lah belum puasa nak urang duk dalam sini pak wasok tu mana dulu. Napa ya? Rom sini mana dulu. Nyanda fikir nak puasa nak haji pak. Kadang-kadang yang model mana ni hana puasa. Karena enggak bisa kita lihat. Nah kadang-kadang pak anak muda yang ni. Anyo cindo 2 bolah gigi pak. Baru jam masjid mana itu? Tidak itu sembahyang aja iya pak. Tidak. Ini rahasia Allah. Maka sebenarnya ibadah ni jangan ria. Dalam ibadah ni jangan ria. Baca Quran kalau ada mic suaranya dibagus-baguskan. Jadi orang nyamuk naik bui sampai. Jangan. Ibadah ni bukan untuk ria dia. Dan ibadah ni harus ada rasa bahwa kita belum tentu diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itanya ke sunat pak. Habis sembahyang you berdoa bacut ya Allah long kali long sembahyang ya Allah. Masalah terima hanan terima urusan roh ya Allah. Maka orang sombong itu habis solat bodoh gerah-geruh tantang jika terima ngaju sembahyang di Allah. Kenapa ya mendoa ali doa sedikit. Ibadah ni puasa. Kenapa boleh pelah-pelah Pak? Puasa. Mudah-mudahan ni. Tapi kalau kamu disuruh maksiat, 4 rukuk. Maaf, aku lagi puasa. Mula ya? Lagi puasa. Lemu grip ndek. Yang mudah-mudahan ni kalau diajak-ajak maksiat di bulan Ramadan, sampaikan, ana asum, aku sedang berpuasa. Yang mudah-mudahan aku sedang berpuasa. Jadikan makna puasa ni bang. Jadi tanya menong, puasanya sebagai kewajiban. Atai katun dia kontrol mentang background back dia kati ke. Bukti dia itu dah belum puasa ada corona, orang muka ramai pak. Lumpuh hawan pak. Dia buka puasa kan lumpuh beres pak. Beleh cindoi ke dubak hawan. Karena adanya puasa sekedar untuk dengerah apa. Ini waktu buka puasa. Nyo pemerintah ni orang pemerintah menyajak buka puasa bersama Pak Kafi nya apa yang itu Pak. Nya hanya nilai saja. Mohon maaf Pak, enggak ada nilai ibadah Pak. Dua buka puasa dengan cowok Pak. Kiban Pak buka puasa dengan cowok. Dan ini baru ada 5 tahun terakhir Pak. Dulu-dulu saya enggak pernah Pak. Betul, kita enggak pernah, apalagi ini. Enggak, mestinya beliau lebih tua dari saya Pak. Ya ada Pak. Mana ada buka puasa gitu. Ini mohon maaf yang punya kafe mohon maaf juga. Artinya kalau nilai ibadahnya ada, kalau memang nilai ubudiahnya ada silahkan. Ini kan banyak enggak ada. Datang berdua dari kampung sana duduk kereta berdua. Puasa dua-dua Pak. Waktu membuka puasa sambil dengan ngaji Pak di Islamic Center pegang-pegangan tangan lagi. Mana nilainya lagi? Orang alhamdulillah dia nilai ibadah. Kadang-kadang orang buka puasa, inilah kadang-kadang kafe-kafe kita, tempat-tempat buka puasa. Kafenya besar, tempat buka puasanya besar, tempat makannya luas, musholanya sempit. Ini yang terjadi. Akhirnya pun antri. Punya antri sampai
Jadi buka puasa itu bukan untuk gaya-gaya. Buka puasa yang paling penting nanti adik-adik, buka puasa itu tempat buka puasa itu sepersekian detik mustajabah doa. Maka ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa manusia yang paling dekat dengan engkau ya Allah? Apa jawaban Allah? Umat Muhammad yang berpuasa, yang ketika sedang berbuka puasa di bulan Ramadan. Musa berbicara dengan Allah di atas bukit Tursina, tapi tidak dekat dengan Allah, ada ribuan hijab. Tapi orang yang sedang berbuka puasa dengan Allah tanpa hijab. Maka adik-adik nanti, mengapa disunatkan takwilul futur, mempercepat berbuka puasa? Karena di waktu bunyi itu, disitulah mustajabah doa. Adik-adik yang belum ada jodoh berdoa, tunggu. Sebenarnya bukan itu azan, Pak. Karena itanya untuk tanda ile kenyan biasa buka puasa tu lewat azan. Baik meno tengok patai nai bang hanai musuhnya nak buka puasa. Yang belum ada jodoh, adik-adik cewek, adik-adik cowok yang belum berjodoh berdoa. Pas. Maka disunatkan panjangkan doa di situ. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tak sanggup aku lagi sendiri. Dari puasa 3 tahun yang lalu sampai puasa 4 tahun ke depan mungkin akan terus sendiri. Ya Allah, tak sanggup ku dengar lagi omongan orang umur sudah 30 tahun, kumis pun sudah putih. Bapak-bapak yang punya anak kurang-kurang baik, anak-anak bandel, ya Allah, ni kalau nak lungi samping lungi. Alehna alehana puasa apa je waktu buka puasa naji tapi. Ibu-ibu juga berdoa, ya Allah, lihatlah suamiku hancur kali. Pokoknya berdoa lah. Banyak-banyak berdoa lah. Ini apa? Waktu buka puasa kadang-kadang ini mana bismillah, makanya diperbanyak. Gak usah berdoa panjang-panjang. Saya bahkan Pak, ini boleh jadi contoh. Saya di rumah bahkan kalau buka puasa doa jamaah Pak. Doa berjamaah. Saya berdoa, anak-anak yang mengaminkan. Ustaz nggak pakai bahasa Arab tak apa-apa. Aku pakai bahasa Indonesia. Kalau Bapak nggak bisa pakai bahasa Arab, kepala keluarga. Nauzubillah Allahumma laka sumtu wa laka amantu wa ya Allah Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana. Panjang-panjang tahajud. Kadang-kadang panjang sampai mata-mata. Ini karaweh bu hari. Mustajabah. Maka buka puasa ala kadar. Nih kalau adik-adik ini, mohon maaf, adik-adik saya kasih tahu supaya kuat taraweh, supaya kuat tadarus, enggak kekenyangan, lihat cara buka, ikut sunnah Nabi. Habis bismillah Allahumma laka sumtu, minum air sedikit, minum makan kurma 3, yang sanggup makan kurma. Ada orang bangsa enggak sanggup makan kurma, enggak tahan dia kurma. Ada orang yang penting es, penting banyak air es. Ada orang enggak kuat dengan es, kulkas. Enggak sanggup dia, kulkas langsung. Sikit, makan sikit, tak usah makan, terus sikit. Sholat maghrib, habis sholat maghrib makan ala kadar lagi, sholat tarawih dulu, habis tarawih nanti pas pulang adik-adik makan lagi. Kalau sekaligus coba perut kita sedang kosong, nggak ada isi apa-apa, ketika kita masukkan semuanya biasanya akan keluar kembali. Dan kenapa disunatkan dengan kurma? Disunatkan dengan kurma karena dulu ada kurma. Disunatkan buka puasa yang manis-manis. Kalau ada temannya yang manis samping dia. Ya adik-adik jangan makan buka puasa membabi buta. Kadang-kadang itu lezat mata. Coba lihat sore-sore jam 4 kelengking, semua enak. Risol enak, bakwan enak. Ibu-ibu yang masak di rumah semua boleh masak. Sekaligus semuanya boleh masak. Tak usah. Kalau hari ini pakai risol, nggak usah lagi pakai bakwan. Kadang-kadang ni Pak tu, tapi belum pegah-pegah ni. Iku meja numpu gelah Pak nak. Gelah bebeno Pak. Nai raya lom Pak. Nan ritring Pak. No banyak. Nyan gelas khususan li saumi. Khusus waktu buka puasa. Waktu ke belum puasa ada gelasnya Pak. Waktu buka puasa jika nak gelas-gelas panjang ya. Itu B. IU, isitrop, ikupi, iglok sampai. Yang makanan sabuk tanya orang dulu. Yang punya
abang ni. Ulai biasa kaya. Dia tempat duduk abang. Nya ulai long socok kan. Ulai long socok. Ai ulai engko. Jika nuna. Nyang goloi terima kasih harapan Allah dengan puasa apa? La'allakum tattaqun. Maka pakai dengan urang hana takwa saja di puasa. Karena tujuan buka puasa saja. Tujuan kan ke puasa hana pada dalam puasa ini mengajarkan kita banyak hal. Bukan saja yang membatalkan puasa, termasuk yang membatalkan pahala puasa. Pas jam 2 di jam Ustaz. Ini anak muda ramai. Saya terima kasih anak muda mau datang. Ya, anak muda terus ya, enggak mesti dijami dimanapun anak muda. Kalau bisa kamu di kampung masing-masing hidupkan. Anak muda ingat ya. Adik-adik Ustaz yang muda-muda, ini kan enggak sekolah nih. Enggak kemana-mana. Yuk hidupkan. 5 waktu hidupkan. Biar aja. Kamu yang azan terus. Kamu azan, kamu enggak datang orang, kamu imam sekalian. Yang muda-muda nih ayo. Hidupkan kampung masing-masing. Yang dekat dengan jami ke jami. Yang dekat dengan Islamik, yang dekat menggudu, yang kampungnya Kedai Aceh, hidupkan. Ramadan hidupkan. Adik-adik yang bagus suara, tajwidnya sudah betul, makhrajul hurufnya sudah betul, pakai mic, tadarus. Yang enggak betul, samping sana. Belajar dulu. Ya Pak, dari urut Tuhan Pak dahsyat Pak. Anak-anak mengaji dengan mic, tidak betul makhrajul huruf, tidak betul tajwid, tidak betul yang dia ngaji, kita dengar tidak memperbaiki, semua dosa. Jadi yang enggak betul ngaji dulu, betulkan ngaji dulu, duduk enggak usah pakai mic dulu. Tapi yang udah mantap, udah dapat sertifikat mengaji betul dari Ustaz Romi, mengaji pakai mic. Tarik panjang-panjang. Dan malam-malam hanya payah lagu-lagu India, buat ada. Kampung-kampung apa? Lagu Malaysia sampai lagu India itu. Alasan pakai baik dulu. Bapak Ibu sekalian, adik-adik, ayo bapak-bapak yang punya anak, coba lihat. Ini anak roh, kebanggaan ya roh. Banggaan, anak muda-muda. Yang belum ajak teman-temannya. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Ajak baik-baik. Yuk ke jami, yuk enak salat di sana yuk. Kenapa? Ada si menang-menang lepas pun. Pun menang lepas. Mangat bab pasal jami nasi. Dan nyo kan hana tuum dekat-dekat kampung na yo. Ada kipah-kipah dengan semayang. Nyo hana payah dia dadang mentang mangat. Imum ini mangat. Ini Ustaz Romi, Ustaz Ali Abdan, Ustaz Jon, Ustaz Ji. Bede-bede. Nanti malam 17 Ramadan dijak Ustaz Junaidi ceramah ya Allah. Cara pegah. Ini semangat urang hotel kerja. Atau pekat ya dah buka puasa ini ya. Dah buka puasa abak jami. Pakai ini. Oh ini mengadat nak buka puasa Senin Kamis. Ini lah belum puasa nak sedia tapi. Ini nampak. Oh begitu. Boleh mengajak orang pertama-tama untuk hal yang beribadah boleh. Boleh. Ketika dia sudah suka, ketika dia sudah nyaman, ketika sudah aman, ayo baru masukkan ilmu kepadanya. Yang enggak puasa, kakak baik. Jangan begitu dulu. Dia belum tahu. Enggak puasa ya. Oh mungkin kamu enggak sehat ya. Lambungnya bermasalah. Enggak apa-apa makan terus. Pertama-tama besok jangan lagi ya. Kayak orang mengajak sholat ya. Tok ya pintu rumahnya. Assalamualaikum. Ya bu ya. Oke bu. Tinggal ya lo pak. Assalamualaikum. Ya bu ya. Oman. Mana tiang nak mana lo? Pindah dia. Assalamualaikum. Ya bu ya. Anak tuliu dia. Tinggal haji. Assalamualaikum dia bu ya. Kalau minahnya orang baru. Mengajak itu bukan urusan ustaz. Nyo dakwah macam-macam. Pak Geshi fasilitas gebi kelun. Nyo hanya pegang ceramah. Ide tadi. Pak Geshi gebi izin dia dakwah. Ustaz Junaidi dakwah, Baru Haji menghubungi dia dakwah. Ustaz lihat di WA akan disiarkan langsung Facebook Sabarmen dan Nasir. Nasir Jamil. Ini dakwah macam-macam. Pak polisi mau hadir hari ini untuk menemani kita, tidak ada ketakutan bagi beliau. Beliau juga dakwah. Kita doakan naik pangkatnya. Amin. Ya lain hana. Tapi yang ia sang kada pensiun. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya Allah ya Karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, muliakan orang tua kami ya Allah, ampunlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, seandainya orang tua kami hari ini sedang sakit ya Allah, sembuhkanlah, angkatlah penyakitnya ya Allah. Seandainya orang tua kami sudah tiada ya Allah, muliakan orang tua kami, ampunkanlah dosanya, bebaskan mereka daripada azab kubur ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa kami dan kedua dosa orang tua kami ya Allah. Muliakan kami dan muliakan kedua orang tua kami ya Allah, di dunia dan di akhirat ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.